Jadi kalau PDI solid, kepemimpinan kami solid. Jadi tidak betul bahwa ada wacana, ada friksi di dalamnya, tidak solid untuk mendorong itu. Tidak betul. Kami partai yang terpimpin oleh ideologi. Naskah akademiknya sudah selesai, Mas Hasto? Sudah selesai. Artinya tinggal tunggu digulirkan saja. Ya, untuk membangun kesadaran sebagai syarat penting angket. Kesadaran dalam menempatkan pemilu. Misalnya, angket nggak ada gunanya. Kalau semuanya melihat hasil. Udah selesai dengan hasil. Tapi kalau kita bersama-sama melihat, ada persoalan terkait dengan prosesnya. Lalu ada cara pandang yang sama terkait dengan pemilu. Apa sih gunanya pemilu bagi kita sebagai suatu bangsa? Nah, inilah yang harus kita lihat. Ketika kesadaran itu terbangun, maka angket baru sebagai suatu instrumen yang sangat penting untuk melakukan koreksi. Dan kami sangat memberikan apresiasi bahwa saat ini perguruan tinggi terbangun kesadarannya, sehingga muncul kampus memanggil. Oke. Paralel dengan ini kemudian ketika angket disebutkan tinggal tunggu waktunya akan digulirkan. Artinya prosesnya juga akan berbarengan dengan sengketa hasil pemilu yang akan kita lakukan diajukan di Mahkamah Konstitusi. Kita lakukan kalkulasi politik. Bisa bersamaan, bisa berbeda, tetapi ini dalam satu nafas untuk memberikan suatu pembelajaran terbaik bagi bangsa kita ke depan. Bahwa masalah pemilu adalah masalah masa depan kita. Karena kalau tidak ada proses koreksi, nanti banyak orang yang mengatakan pilkada nggak ada gunanya. Kalau pemilu saja bisa diatur, kalau perubahan undang-undang di Mahkamah Konstitusi aja bisa diatur, masa hasil pemilu nggak bisa diatur dengan campur tangan kekuasaan? Dan Anda yakin bahwa itu semua akan bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi, sekalipun itu tidak mudah buktikan suatu yang disebutkan terstruktur, sistematis dan masif, bahkan disebutkan dari hulu ke hilir? Ya maaf lah, kalau Mas mau mencuri sesuatu, emangnya di situ Mas akan merancang adanya barang bukti di dalam mencuri sesuatu itu. Sehingga ketika mau dirancang sistem yang manipulatif, pihak perancang ini dalam desainnya untuk tidak ada barang bukti. Tetapi karena ini berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan masa depan, akhirnya kan begitu banyak orang yang punya keberanian mengatasi rasa takut, termasuk para pakar IT, yang demi tanggung jawabnya bagi rakyat, bangsa dan negara, mereka mengungkapkan kebenaran. Kami meyakini bahwa meskipun sistem ini dirancang tanpa bukti, tetapi sekarang orang yang tergerakkan untuk mencari titik lemah dari desain kecurangan hulu hilir ini semakin besar. Dan ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Sehingga bagikan kita menempuh lorong yang gelap, itu channel-channel untuk mendapatkan cahaya terang itu makin besar. Mas Hasto, saya mengutip apa yang disampaikan Pak Mahfud. Angket disebutkan tidak akan mengubah hasil pemilu. Dan kemudian pun kalau kemudian bersengketa di Mahkamah Konstitusi, publik sudah terlanjur curiga ataupun punya trust issue terkait apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan nomor 90. Anda masih percaya bahwa lembaga ini masih bisa dipercaya menjadi garda terakhir untuk membentengi konstitusi Republik ini? Ya, Prof. Mahfud betul. Beliau kan pakar hukum. Karena beliau pakar hukum, memiliki integritas yang baik, maka kami dicalonkan oleh Ibu Mega meskipun beliau tidak punya harta di dalam menjalankan fungsi electioneering. Tapi kami melihat calon pemimpin bukan dari berapa besar harta yang dipunyai. PD Perjuangan membuka ruang. Rakyat biasa pun bisa menjadi pemimpin. Nah, yang dimaksudkan oleh Prof. Mahfud itu bahwa angket itu kan dari definisinya kan hak untuk melakukan penyelidikan. Terhadap apa? Terhadap kebijakan dari pemerintah yang diduga melanggar undang-undang. Tetapi itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan strategis di rakyat bangsa dan negara. Pemilu ini kan hal-hal yang sangat strategis. Betul. Bagi masa depan kita. Maka hak angket menjadi relevan. Tetapi hak angket memang tidak untuk merubah hasil. Kalau untuk merubah hasil itu melalui Mahkamah Konstitusi. Kami pernah punya bupati di salah satu NTT, Kabupaten NTT, Saburai Juai, kalau tidak salah. Di Manggarai ya kalau saya tidak salah ya? Iya, nama calon kami Orien. Nah saat itu dia diloloskan oleh KPU.
Yang Tapi bersangkutan. begitu menang pilkada, kemudian ada gugatan di MK. Nah, orang ini kemudian bisa didiskualifikasi. Ini kasus kewarganegaraan ya waktu itu kalau nggak salah. Kasus kewarganegaraan. Iya, yang beliau punya Artinya ada presiden hukum dong. Nah, kita lihat di hulunya, di MK, kan ada persoalan yang terkait dengan abuse of power. Betul. Dan kemudian terjadilah rekayasa hukum di MK. Bukanlah ini juga secara analog sama dengan apa yang terjadi di NTT tersebut. Artinya Anda menunggu terobosan serupa akan bisa dilakukan? Ya, kita berharap bahwa di tengah melunturnya kewibawaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, melunturnya wibawa di Mahkamah Konstitusi, ada suatu sikap kenegarawanan yang ditunjukkan. Karena kalau kita tidak melakukan koreksi, banyak yang bertanya, buat apa kemudian diadakan pemilu? Nanti akan masuk lagi rezim Orde Baru, di mana pemilu sudah diketahui hasilnya sebelum pemilu. Apakah ini yang kita inginkan? Maka kembali pada pertanyaan mendasar, cara pandang kita terhadap pemilu itu bukan pada hasil, tapi pada proses, pada peningkatan kualitas demokrasi, pada peningkatan peradaban kita. Dan ini adalah untuk masa depan kita, agar lahir pemimpin-pemimpin yang baik melalui proses yang baik. Jangan sampai nanti anak-anak kita di sekolah-sekolah, para guru kita menjadi kesulitan untuk mengajarkan tentang pendidikan budi pekerti. Karena terbukti bahwa yang melakukan manipulasi itulah yang akhirnya bisa eksis. Mas Hasto, saya senang berdiskusi dengan Mas Hasto, dan berkali-kali saya lihat Mas Hasto juga hadir dalam diskusi publik ya, dan menyampaikan berbagai argumentasi dan statement mengenai isu politik kekinian. Tapi publik juga menanti orang nomor satu di PDI Perjuangan untuk bicara mengenai ini. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Apa yang ditunggu? Ya kalau Ibu Mega ini kan rakyat sudah tahu perjuangan beliau. Jauh ketika rejim Orde Baru masih bercokol, Ibu Mega sudah menunjukkan kepemimpinannya di dalam melawan rejim yang otoriter. Masa sekian lama tidak muncul orang-orang baru yang kemudian menunjukkan suatu tanggung jawab dan keberanian nuraninya bagi masa depan. Lalu semua mau berlindung agar ini semua dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kan Ibu Mega sudah bersikap. Persoalannya kan sama. Ketika dulu PDI kantornya diserang, tidak boleh ikut pemilu, hasil pemilu dicurangin. Kuda tuli ya? Melalui kuda tuli. Ya, kemudian akhirnya PDI dan P3 hanya menjadi suatu instrumen dalam demokrasi. Saat itu begitu banyak kasus-kasus rakyat dibunuh atas nama stabilitas politik oleh aparatur negara. Masa itu semua tidak menyadarkan kita? Kemarin saya sampai tunjukkan hasil pemilu di dalam penelitian seorang peneliti dari Australia tentang kecurangan sistematik pada tahun 71, yang kemudian karena kekuatan untuk melakukan koreksi itu dikalahkan, maka menjadi basis bagi 27 tahun kekuasaan Orde Baru. Nah, saya kan sebagai sekjen kan juga menyampaikan suatu sikap-sikap bagaimana pandangan PDI Perjuangan terhadap pemilu. Nah, sehingga itulah yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, singkat kata Anda ingin menyampaikan, itulah suara batin dari Bu Mega hari ini? Ada suara kebatinan dari Ibu Mega, tapi juga sebagai warga negara yang punya hati nurani, punya tanggung jawab bagi masa depan, ada juga. Apalagi sebenarnya intensitas saya dengan Pak Jokowi kan sangat dalam. Sejak awal ya, beliau ketika mau dicalonkan sebagai calon gubernur di DKI, sehingga ketika kami melihat beliau sudah berubah karena kekuasaan, ya ada tanggung jawab saya pribadi dong untuk menyampaikan. Tetapi secara garis besar bahwa apa yang saya sampaikan itu juga melekat, baik tanggung jawab saya pribadi sebagai warga negara yang ingin menegakkan kebenaran, maupun juga tanggung jawab saya sebagai sekjen PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan memiliki rekam jejak di dalam melawan rejim yang otoriter, rekam jejak di dalam menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Contohnya Ibu Mega pada tahun 2004 ketika beliau sebagai presiden yang melaksanakan pemilu presiden secara langsung, kalau mau menggunakan seluruh instrumen negara mudah. Tetapi Ibu Mega kan dididik oleh Bung Karno.
tentang tanggung jawab seorang pemimpin yang harus mendapatkan kekuasaan dengan baik, dengan proses yang baik, sama dengan Bung Karno dengan perjuangan, bukan dengan manipulasi. Itu kan yang diajarkan kepada kami. Kami diikat oleh suatu tanggung jawab terhadap nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat itu. Oke. Mengenai hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi, itu menjadi sorotan publik juga. Bahkan inisiasi pertemuan berkali-kali disuarakan, baik dari berbagai figur ataupun tokoh publik. Apa mungkin, Mas Hasto? Atau jangan-jangan masih ada upaya percakapan ataupun siapapun yang berupaya untuk menginisiasi pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Mega? Ya, Pak Jokowi udah berubah. Kalau kita lihat, kalau ke PDI sih biasa ya. Kita ada berbagai dinamika karena perilaku dari kader PDI Perjuangan itu kita udah kenyang dengan asam garam. Ya. Tapi buat kami yang terpenting kan jaga dong konstitusi ini. Oke. Ketika konstitusi sudah dikhianati, harusnya 2 periode. Tapi kemudian dilakukan berbagai upaya untuk melakukan suatu kontrol atas pengaruh kekuasaan itu. Ketika nilai-nilai demokrasi yang seharusnya berkedaulatan rakyat itu kemudian sudah dilakukan berbagai manipulasi, apalagi terhadap PDI Perjuangan, sehingga saya katakan bahwa sudah ada suatu jurang perbedaan. Nah, secara psikologis memang orang yang merasa punya perasaan tidak enak itulah yang ingin bertemu. Tapi buat saya kan sebagai tanggung jawab saya sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri apa adanya. Karena kami diajarkan oleh beliau juga untuk menyampaikan sikap apa adanya. Ketika saya menjadi sekjen, saya bertanya, Bu, apakah ada pedoman buat saya untuk menyampaikan kepada publik? Ibu Mega menyampaikan pertama atas sikap ideologis partai berdasarkan Pancasila. Yang kedua, sampaikan kebenaran. Bagaimana untuk menyampaikan kebenaran? Kalau apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan itu connect. Tapi kalau apa yang kita rasakan sama kita pikir berbeda, sama mencuri nih ada handphone. Pikiran saya mengatakan, aduh kalau handphone ini saya curi, saya bisa dapat keuntungan ini dari penjualan handphone. Tapi hati saya berbeda. Nah, itu artinya tidak connect. Yeah. Kalau Anda sebutkan mengenai jurang perbedaan, ini terakhir ya Mas Hasto ya, apakah kemudian jurang perbedaan ini yang menempatkan posisi PDIP akan menjadi oposisi? Andai kata kelak betul bahwa Prabowo Gibran yang akan dilantik 20 Oktober mendatang. Sistem tata negara kita, sistem presidensial kan tidak mengenal oposisi. Yang dikenal hanya berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Kedua-duanya sama-sama penting selama berjuang bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Kemajuan bagi rakyat di dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan terkait dengan kemiskinan, pengangguran, kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, dan seterusnya. Nah, sehingga keputusan politik terkait sikap dari PDI Perjuangan apakah akan di dalam pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan itu nanti ada momentumnya untuk membahas. Momentum kita saat ini adalah untuk melihat proses pemilu ini secara jernih dan menggunakan hak konstitusional yang kami miliki, baik itu misalnya penggunaan hak angket ataupun melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Kedua-duanya sah untuk dipakai. Nah, nanti dalam momentum tepat kita akan melihat. Tetapi yang diingatkan oleh PDI Perjuangan bahwa pemerintahan ke depan itu juga tidak mudah. Celah fiskal begitu sempit untuk mendorong pertumbuhan. Kita dihadapkan pada persoalan geopolitik yang memicu krisis energi dan pangan. Apalagi sekarang akibat konflik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, di mana kita berpihak pada kemerdekaan Palestina. Di Laut Merah itu sekarang menjadi kawasan yang berbahaya. Karena ada pemberontakan Houthi yang sudah menyerang kapal-kapal niaga. Ini nanti bisa menciptakan krisis. Kemudian belum beban utang luar negeri kita, di mana sekarang sudah mencapai hampir 196 miliar US dollar. Utang swasta dan BUMN jauh lebih besar dari itu. Lalu Amerika juga menghadapi tekanan-tekanan ekonomi. Inggris menghadapi ancaman krisis. Jepang juga menghadapi ancaman krisis ekonomi. Di Amerika juga terjadi krisis terkait dengan leadership dari mereka di dalam pemilu yang ternyata juga terjadi penurunan kualitas demokrasi. Tetapi penurunan kualitas demokrasi Indonesia adalah paling parah karena pada saat awal kita menempuh reformasi dibandingkan sekarang ini jauh lebih buruk.
Nah, sehingga ini tantangan-tantangan yang dihadapi, belum kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Kemiskinan yang semakin tinggi akibat dampak pandemi yang belum selesai. Sekarang dihadapkan pada inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Apakah kita tidak kasihan melihat penderitaan rakyat seperti ini? Maka PDI Perjuangan melakukan kalkulasi secara matang atas sikap politiknya. Yang penting komitmen kami adalah pada kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi Mas Sama-sama. Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sudah menyampaikan berbagai statement kepada kami mengenai isu politik terkini, dan kita akan lihat bagaimana sikap PDI Perjuangan termasuk mengenai angket, termasuk bagaimana sengketa hasil pemilu yang nanti akan digulirkan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Sama-sama. Hasto. Dan demikian wawancara saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kami coba.